Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurainiah dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah pers membawa kemajuan. Pada awalnya, komunikasi antar manusia sangat bergantung pada komunikasi dari mulut ke mulut. Catatan sejarah yang berkaitan dengan penerbitan media massa terpicu penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Di Indonesia, perkembangan kegiatan jurnalistik diawali oleh Belanda. Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia pun menggunakan jurnalisme sebagai alat perjuangan. Di era inilah Bintang Timur, Bintang Barat, Java Bode, Medan Priaji, dan Java Bode terbit. Pada masa pendudukan Jepang, mengambil alih kekuasaan koran-koran ini dilarang. Akan tetapi, pada akhirnya ada 5 media yang mendapat izin terbit. Asia Raja, Jahaja, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan Suara Asia. Kemerdekaan Indonesia membawa berkah bagi jurnalisme. Pemerintahan Indonesia yang menggunakan Radio Republik Indonesia sebagai media komunikasi. Menjelang penyelenggaraan Asian Games 4, pemerintahan memasukkan proyek televisi. Sejak tahun 1962 inilah televisi Republik Indonesia muncul dengan teknologi layar hitam putih. Masa kekuasaan Presiden Soeharto, banyak terjadi pemberedaran media massa. Kasus Harian Indonesia Raya dan majalah Tempo merupakan dua contoh ketara dalam sensor kekuasaan ini. Kontrol ini dipegang melalui Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Hal inilah yang kemudian memunculkan aliansi jurnalistik independen yang mendeklarasikan diri di Wisma Tempo Sirna, Gali, Jawa Barat. Beberapa aktivisnya dimasukkan ke penjara. Titik kebebasan pers mulai terasa lagi saat B.J. Habibie menggantikan Soeharto. Banyak media massa yang muncul kemudian dan PWI tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi profesi. Kegiatan jurnalisme diatur dengan Undang-Undang Penyiaran dan Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan Dewan Pers. Perkembangan pers nasional. Pers pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Zaman Belanda, pada tahun 1828 di Jakarta diterbitkan Javaanse Courant yang isinya memuat berita-berita resmi pemerintahan, berita lelang, dan berita kutipan dari harian-harian di Eropa. Sedangkan di Surabaya, Surajabas Advertibelen terbit pada tahun 1835 yang kemudian namanya diganti menjadi Surajabas News and Advertisement. Di Semarang terbit Semaranche Advertisement dan Semaranche Courant. Di Padang surat kabar yang terbit adalah Sumatera Courant pada Handelsblad dan Bantara Melajo. Di Makassar terbit Calabe Courant dan Makassar Handelsblad. Surat-surat kabar yang terbit pada masa ini tidak mempunyai arti secara politis karena lebih merupakan surat kabar periklanan. Tirasnya tidak lebih dari 1000 sampai 1200 eksemplar setiap kali terbit. Semua penerbit terkena peraturan. Setiap penerbitan tidak boleh diedarkan sebelum diperiksa oleh penguasa setempat. Pada tahun 1885 di seluruh daerah yang dikuasai Belanda terdapat 16 surat kabar berbahasa Belanda dan 12 surat kabar berbahasa Melayu. Di antaranya adalah Bintang Barat, Hindia Nederland, Dini Hari, Bintang Johar. Zaman Jepang. Ketika Jepang datang ke Indonesia, surat-surat kabar yang ada di Indonesia diambil alih pelan-pelan. Beberapa surat kabar disatukan dengan alasan menghemat alat-alat tenaga. Tujuannya sebenarnya adalah pemerintahan Jepang dapat memperketat pengawasan terhadap isi surat kabar kantor berita. Antara pun diambil alih dan diteruskan oleh kantor berita Yashima dan selanjutnya berada di bawah pusat pemberitaan Jepang yakni Domei. Wartawan-wartawan Indonesia pada saat itu hanya bekerja sebagai pegawai, sedangkan yang diberi pengaruh serta kedudukan adalah wartawan yang sengaja didatangkan dari Jepang. Pada masa itu, surat kabar hanya bersifat propaganda dan memuji-muji pemerintahan dan tentara Jepang. Pers pada masa revolusi. Pada masa ini, pers sering disebut sebagai pers perjuangan. Pers Indonesia menjadi salah satu alat perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Beberapa hari setelah teks proklamasi dibacakan Bung Karno, terjadi perebutan kekuasaan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk pers. Hal yang diperebutkan terutama adalah peralatan percetakan. Pada bulan September sampai Desember 1945, kondisi pers RI semakin kuat yang ditandai oleh mulai beredarnya koran Suara Merdeka Bandung, Berita Indonesia Jakarta, Merdeka Independen, Indonesia News Bulletin, Warta Indonesia, dan The Voice of Free Indonesia.
Pers pada masa demokrasi liberal. Masa ini merupakan masa pemerintahan parlementer atau masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, banyak didirikan partai politik dalam rangka memperkuat sistem pemerintahan parlementer pers. Pada masa itu merupakan alat propaganda dari parpol. Beberapa partai politik memiliki media atau koran sebagai corong partainya. Pada masa itu pers dikenal sebagai pers partisipan. Pers pada masa demokrasi terpimpin. Pergolakan politik yang terus terjadi selama era demokrasi liberal menyebabkan Presiden Soekarno mengubah sistem politik yang berlaku di Indonesia. Pada 28 Oktober 1956, Soekarno mengajukan untuk mengubah demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Selanjutnya, pada Februari 1957, Soekarno kembali mengemukakan konsep demokrasi terpimpin yang diinginkannya. Hampir berselang dengan terjadi berbagai pemberontakan di banyak daerah di Indonesia yang melihat sentralitas atas hanya daerah dan penduduk Jawa. Munculnya berbagai pemberontakan di daerah dan di pusat sendiri membuat Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Darurat Perang pada 14 Maret 1957. Selama 2 tahun Indonesia terkungkung dalam perseteruan antara parlemen melawan rezim Soekarno yang berkolaborasi dengan militer. Namun tak berselang lama Soekarno menerbitkan dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45, disusul dengan pelarangan Partai Sosialisasi dengan Indonesia dan Masyumi. Karena keterlibatan kedua partai tersebut dalam pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958 di Sumatera. Prinsip-prinsip demokrasi yang hendak ditegakkan oleh pemerintah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi terpimpin adalah demokrasi atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dua, demokrasi terpimpin bukanlah diktator tapi demokrasi yang berbeda dengan demokrasi liberal. Yang ketiga, demokrasi terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, dan sosial. Yang keempat, demokrasi terpimpin adalah alai bukan tujuan. Demokrasi terpimpin mengenal juga kebebasan berpikir dan berbicara tetapi dalam batas-batas tertentu, yakni batas keselamatan negara, kepribadian bangsa, kepentingan rakyat banyak, dan batas pertanggungjawaban kepada Tuhan. Masa Orde Baru. Seiring dengan laju pembangunan yang sangat pesat pada masa Orde Baru, ternyata tidak berarti kehidupan pers mengalami kebebasan yang sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Terjadinya pemberedelan pers pada masa-masa ini menjadi penghalang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak asasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kondisi yang demikian dilatar belakangi adanya keinginan sekelompok elit yang ingin menguasai pemerintahan. Dengan segala daya dan upaya, para elit berusaha membendung berbagai pemberitaan dan informasi yang dianggap merugikan diri atau kroni-kroninya. Kehidupan pemerintahan diliputi dengan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berarti telah mengkhianati amanat rakyat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Masa reformasi, salah satu jasa pemerintahan B.J. Habibie pasca Orde Baru yang harus disyukuri ialah pers yang bebas. Pemerintahan Presiden Habibie mempunyai andil besar dalam melepaskan kebebasan pers, sekalipun barangkah kebebasan pers ikut merugikan posisi sebagai presiden. Kebebasan di Indonesia dalam era reformasi ditandai dengan lahirnya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dengan adanya UU Pers tersebut, setiap orang boleh menerbitkan media massa tanpa harus meminta izin kepada pemerintah. Seperti sebelumnya, pers dalam era reformasi tidak perlu takut kehilangan izin penerbitan jika mengkritik pejabat baik sipil maupun militer. Dengan UU Pers diharapkan media massa di Indonesia dapat menjadi salah satu di antara 4 pilar demokrasi. Beratnya ongkos produksi dan banyaknya persaing tidak mengurangi perkembangan media massa di Indonesia sekarang. Akan tetapi kondisi yang sama juga telah melahirkan jenis-jenis pers yang aneh. Banyak pengamat mengeluh bahwa pers kini sudah memberitakan apa saja kecuali yang benar. Bila pers Orde Baru ditandai dengan pers yang tidak bebas dan bertanggung jawab, pers Orde Habibie adalah pers yang bebas dan tidak bertanggung jawab. Diwarnai oleh suasana politik yang tidak menentu, hampir semua surat kabar memusatkan perhatiannya pada berita politik. Dengan segala efek sampingnya, pers kita sekarang sedang menikmati bulan madu kebebasannya. Bila kita kecewa dengan kinerjanya, kita tidak punya hak untuk mencabut kebebasan itu. Semua orang sepakat walaupun sebagian hanya dalam kata-kata bahwa reformasi harus dilanjutkan. Salah satu institut yang sangat berperan dalam proses reformasi ini adalah pers.
Dalam hubungannya dengan pemerintah, para pakar komunikasi bercerita tentang 3 modus peran pers. Pers dapat menjadi watchdog yang segera menggonggong ketika terjadi penyimpangan pada perilaku rezim. Semua kebijakan pemerintah menjadi target serangan pers. Peran watchdog ini sudah lama kita tepiskan sebagai peran yang tidak sesuai dengan pers Pancasila. Sekarang harus menggeser paradigma lama dan harus menjadi lembaga independen yang memihak pada kebenaran. Pers Indonesia boleh jadi sekali waktu bekerja untuk menyukseskan program pemerintah atau menyorot kebijakan pemerintah dengan kritis, atau sekedar mendampingi pemerintah akan tetapi dalam proses yang bermacam-macam itu tetap menjadi lembaga yang menuntut perubahan demi kepentingan rakyat banyak. Cukup sekian presentasi tentang pers membawa kemajuan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.